Karena dengan tabungan jelantah, situ yang bisa memberdayakan masyarakat. Di tabungan kan harga 8.000 kan sekarang kan. Kita jual harga tadi contoh 12, berarti ada sisi 4.000. Nah, 70% tuh jadi bisnis tuh. Dan 30% tuh bukan Kami habiskan. Kami bagi lagi untuk reward nasabah dan reward unit bisnis. Kedua orang ini adalah Direktur Utama Bank Jatah, Muhammad Adrio Habibi, dan Sukiswanto, Direktur Operasional di Bank Jatah. Bank Jatah adalah singkatan dari Bank Minyak Jelantah. Sesuai dengan namanya, bank ini merupakan sebuah kelompok usaha bersama yang didirikan oleh Karang Taruna Umbansari, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Dari berbagai rencana usaha yang akan mereka jalankan, pilihannya jatuh pada Bank Jatah atas berbagai pertimbangan. Di antaranya, ketersediaan bahan baku yang melimpah, terutama dari rumah tangga, hotel, dan restoran. Kemudian bahan baku ini tidak basi dan tidak ada batas kadaluarsa. Hadirnya Bank Jatah tentu tak cuma berbicara tentang bisnis semata, namun misi utamanya adalah menyadarkan masyarakat terhadap bahaya minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan. Tapi ada nilai ekonomis yang bisa didapatkan. Masalah kesehatan dan dampak lingkungan yang diakibatkan dari sisa minyak penggorengan ini tentunya dapat diatasi, bukan dengan cara mengkonsumsinya kembali atau membuangnya ke lingkungan sekitar, tapi dengan cara ditabung ke Bank Jatah. Minyak jelantah juga dapat melepaskan racun yang disebut dengan HNE. Racun ini bahkan dapat mengganggu fungsi DNA, RNA, dan protein tubuh. Ini hanya sebagian kecil dari racun-racun yang ada pada minyak jelantah yang sangat berpotensi mengganggu kesehatan organ tubuh kita, apalagi jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Minyak jelantah merupakan limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga. Artinya, minyak jelantah sama bahayanya dengan limbah B3 rumah sakit jika dibuang sembarangan, karena akan dapat merusak lingkungan. Secara umum, minyak jelantah yang dibuang secara langsung ke tanah dapat menyebabkan penyumbatan drainase, pencemaran air bersih, bahkan merusak kesuburan tanah. Karena tanah yang secara terus-menerus terkena minyak jelantah akan kehilangan nutrisi dan tumbuhan di atasnya tidak bisa hidup. Bank Jatah ini dulu kita dirikan di awalnya adalah ketika pandemi COVID-19 2021. Kita berpikir bagaimana masyarakat memiliki penghasilan tambahan dengan dari rumah, dari dapurnya itu. Saat 2021 bulan Agustus tanggal 28 kita launching program Bank Jatah ini, yaitu program pemberdayaan, dan pada akhir tahun 2021 tersebut kita dapat support ya dari PHR, Pertamina Hulu Rokan, dari Kementerian Sosial. Waktu itu juga pas datang Bu Menteri, kita ada support beberapa perlengkapan sehingga kita langsung laksanakan program pemberdayaan. Di antara program yang kita lakukan adalah sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya penggunaan jelantah jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Pertama, dia merugikan kesehatan. Kedua, kalau dibuang sembarangan dia merusak lingkungan. Nah, maka solusinya ditabung melalui Bank Jatah atau Bank Minyak Jelantah. Nah, baiklah anak ibu, apabila di rumah kita minyak yang sudah dipakai berbulan-bulan, namanya minyak jelantah. Kalau sudah menjadi jelantah tidak boleh dikonsumsi karena menyebabkan gangguan kesehatan beberapa tahun kemudian. Kemudian rasa makanan yang kita gunakan tidak enak, bagus. Rasanya agak tumit, tidak enak ya. Agak pahit. Jadi kalau sudah dari minyak jelantah tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, tidak boleh dibuang ke tanah. Karena apa? Akan merusak lingkungan.
Mari kita jadikan yang bermanfaat, dijadikan apa? Rupiah. Dengan cara ditabung. Beginilah keseharian Rahima. Selain menjadi wali kelas di SD 162 Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru, dia juga diamanahkan sebagai kepala unit usaha Bank Jatah yang khusus menaungi kelurahan itu. Dalam pengelolaannya kita mengumpulkan minyak jelantah dari nasabah ya, dari warga, dari ibu sekitar kita. Kemudian minyaknya ditabung, ditimbang, kemudian ditabungkan, masukkan ke dalam buku tabungan. Kemudian setelah banyak baru kita laporkan ke Bank Jatah, kemudian mereka mengambil. Kalau untuk yang nasabah masyarakat ya, itu sudah 36 orang ya. Kalau untuk siswa mungkin sekitar 20-an ya. Rahima bergerak aktif melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar tempat tinggalnya. Strategi pemasaran yang dia lakukan cukup sederhana, yakni dengan memanfaatkan forum-forum kecil seperti majelis taklim. Bahkan dia tidak sungkan untuk mengingatkan para ibu-ibu agar selalu mengumpulkan minyak jelantah untuk ditabung. Sebagai seorang pengajar, Rahima tak luput menangkap peluang dari murid-muridnya. Sejak beberapa tahun lalu, Rahima memperkenalkan Bank Jatah kepada para siswa dan mengajak mereka untuk menabung dari minyak jelantah. Per kilonya, minyak jelantah ini dihargai 8.000. Para siswa yang rutin menabung minyak jelantah akan diberi buku tabungan. Di buku inilah setiap rupiah yang mereka dapat dari setoran minyak, sisa penggorengan tercatat secara rinci. Melalui kegiatan wirid ya di musola, kemudian juga secara ini aja door to door, atau mungkin secara ini ada kegiatan duduk-duduk secara sederhana aja. Kalau udah sekolah mungkin karena kita beradanya dalam kelas, setiap hari saya ingatkan siapa yang ada minyak jelantah bawa ya, seperti gitu. Karena setiap hari ada aja sesuatu yang bawa, letakkan di meja saya gitu, walaupun dikit gitu. Saya tetap hargai, walaupun cuma mereka bawa 1 on, saya tetap hargai. Kita mengajak mereka untuk menabung. Pada awalnya kita mendapatkan sosialisasi dari kader dari sekolah kita ini. Ada seorang guru kita, Ibu Rahima, ini memang berkecimpung di masyarakat ya, mengetahui tentang baik buruknya limbah daripada minyak jelantah ini. Ibu Rahima ini sosialisasikan apa-apa yang dia dapat itu di sekolah ini, untuk kemajuan sekolah ini. Sehingga anak-anak ini ternyata sangat antusias karena di rumahnya itu banyak minyak jelantah. Karena mengetahui daripada hal ihwal efek dari minyak jelantah ini, kalau dibuang ke tanah dia akan mengendap, nanti dia menghambat resapan air. Kemudian nanti dalam jangka panjang ini juga berbahaya. Kalau dimakan juga akan berbahaya, maka dibuang salah, dimakan juga salah. Perkenalkan, nama saya Tribayu Oktavian dari kelas 6B. Kadang 3 botol, kadang 1 botol, ditabung lagi untuk wisuda karena membahayakan lingkungan. Hadirnya Bank Jatah tentu tak cuma berbicara tentang bisnis semata. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan lebih kurang 3 etape, 3 tahun. Alhamdulillah mitra yang terbentuk sudah banyak di beberapa kelurahan. Di antara tadi kita kunjungi di agrowisata, dan lebih kurang hampir sudah 15 unit bisnis yang terbentuk ya di tiap kelurahan. Kalau nasabahnya udah ada 300 Pak ya, kalau diupdate hari ini 300 yang tiap bulan tuh rutin menabung. Target kami nanti Bank Jatah ini setiap kelurahan ada unit bisnis dan semua masyarakat Pekanbaru itu menabung jelantah. Nah, dengan ini terbantu ekonominya. Nah, mudah-mudahan nanti Pertamina bisa support lebih jauh program ini sehingga nanti mengeluarkan produk hilir. Nah, apa salah satunya adalah mungkin yang paling ringan adalah sabun, lilin, dan nanti ada sabun cair dan sabun colek. Nah, paling bagus itu kita berharap bisa memiliki biodiesel. Adapun rata-rata minyak jelantah yang berhasil dikumpulkan oleh Bank Jatah sekitar 5 ton per bulannya. Minyak goreng bekas ini dijual kembali ke pengekspor sebagai bahan baku pembuatan biodiesel di luar negeri.
Nah sebenarnya 5 ton itu masih sedikit kalau kita hitung potensi yang ada di masyarakat Pekanbaru. Anggaplah 1 juta penduduk Pekanbaru menjadi 1 kakak 4 orang, 250.000 kakak yang setiap bulan mengeluarkan 1 liter aja gitu setiap ada rumah, ada 250.000 potensi jelantah dari rumah tangga yang bisa dikelola. Sadar atau tidak, dari data yang ada menjadi bukti nyata bahwa masalah minyak jelantah terutama di kota-kota besar belum teratasi dengan baik. Menurut data yang dikeluarkan oleh TNP 2K dan Traction Energi Asia tentang potensi minyak jelantah untuk biodiesel dan penurunan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 mencatat bahwa tahun 2019 konsumsi minyak goreng sawit nasional mencapai 16,2 juta kiloliter. Dari angka tersebut, rata-rata minyak jelantah yang dihasilkan berada pada kisaran 40 hingga 60% atau berada di kisaran 6,46 hingga 9,72 juta kiloliter. Sayangnya, minyak jelantah yang dapat dikumpulkan di Indonesia baru mencapai 3 juta kiloliter atau hanya 18,5% dari total konsumsi minyak goreng sawit nasional. Kajian tersebut menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari minyak jelantah di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai biodiesel dan kebutuhan lainnya, yakni hanya 570 kiloliter. Sedangkan sisanya, sekitar 2,4 juta kiloliter, digunakan untuk minyak goreng daur ulang dan ekspor. Nah ini ke depan dari kami masyarakat Pekanbaru bisa menjadi pelopor ya, menyelamatkan lingkungan dari sisi minyak jelantah. Nah sebenarnya 5 ton ini di masyarakat nggak belum seberapa, banyak di UMKM, penjual goreng, geprek, pecel lele, kafe ya gitu. Itu lebih banyak situ, karena yang paling besar pengguna minyak makan kan mereka gitu. Jadi target kami dengan program tadi bisa konsinyasi, bisa berjalan sehingga nanti tiap masyarakat, tiap rumah kakak itu yang menghasilkan jelantah bisa terkumpul dengan baik. Targetnya adalah mereka sehat, kantongnya juga sehat. Tak cuma sampai di situ, Bank Jatah tengah menggagas sebuah sistem yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Salah satu metode yang kini tengah dirancang yakni pengelolaan berbasis aplikasi. Layaknya mobil banking, Bank Jatah akan lebih transparan kepada masyarakat dalam pengelolaannya, terutama kepada para nasabahnya. Dengan aplikasi ini, nantinya para nasabah tidak cuma dapat melihat langsung berapa nominal uang yang ada di rekening mereka, tapi juga bisa melakukan transaksi via digital. Kedepannya kita ingin Bank Jatah ini lebih berbasis teknologi, Pak. Jadi berbasis aplikasi. Jadi kita lebih transparan kepada masyarakat dengan aplikasi. Jadi nanti masyarakatnya itu bisa mengecek tabungannya melalui website. Nah, jadi di websitenya itu mereka punya akun sendiri yang mereka bisa kontrol, mereka bisa cairkan langsung ke rekening mereka. Mereka bisa gunakan untuk berbelanja online, pembayaran seperti pulsa, listrik, segala macam. Nah, kita ke depannya seperti itu. Dan untuk pemberdayaannya nanti untuk produk hilir, kami punya cita-cita bisa memproduksi biodiesel sendiri. Nah, kita ingin punya pabrik biodiesel berbasis lingkungan yang mungkin ada setiap kecamatan yang skala-skala kecil. Nah, gitu ya. Kemarin kami sudah komunikasi dengan pihak Politeknik. Mereka ya Politeknik Kaltek Riau, mereka sudah berhasil membuat sebuah mesin yang berkapasitas 50 liter sekali produksi. Nah, artinya kami ngeliat ini bagus, dia udah coba, udah berhasil buat biodiesel. Nah, kami kedepannya nanti ini ada mungkin di setiap kecamatan yang bisa mengelola minyak jelantah yang ada di kecamatan tersebut. Pengembangan SDM, terus penasarana peralatan pergudangan, sama sosialisasi. Nah, pada tahun ini kami pengajuan untuk itu pembuatan aplikasi sama kegiatan kampanye, juga transportasi lah kami pengajuan. Mudah-mudahan kami sangat berharap sekali dengan PHR ini bisa direalisasikan. Dibantunya yang item tahun ini, insya Allah masyarakat akan banyak terbantu. Kenapa? Ada program yang luar biasa yang kami cetuskan nantinya. Bahkan kita sediakan reward untuk masyarakat dengan program yang berbasis aplikasi itu, rumah senilai 350 juta. Nah, program yang ini. Nah, saya berharap dengan PHR bisa meluluskan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak nanti.